Salam namaste, teman-teman semuanya, Twin Flame Connection, feminin dan maskulin, karmic dan soulmate relationship. Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja saat ini dan di masa yang akan datang. Kali ini saya akan menarik energi apa yang terjadi saat ini, kemudian pada periode Lion Gate di tanggal 11 November 2020, kemudian setelahnya, apa yang akan Twin Flame, Karmic, dan Soulmate alami dan rasakan pada periode ini. Saya merasakan energinya begitu kuat menuju Lion Gate 11/11/2020 ini. Tentunya teman-teman juga merasakan ya, ada energi pelepasan yang sangat kuat yang dirasakan oleh Twin Flame. Dan paling kuat dirasakan oleh Divine Feminine saat ini. Feminin saat ini harus menghadapi tantangan untuk rasa keterpurukan perasaannya, rasa sehancur-hancurnya, rasa sangat membutuhkan Divine Masculine, rasa sangat ingin mengejar, berlari, dan mungkin ada yang jatuh sakit. Beberapa klien saya menghubungi saya saat ini situasinya sedang kacau balau di dalam kehidupannya. Untuk Twin Flame, feminin atau maskulin siapapun kamu, ini terkait dengan fase yang kamu alami juga ya. Kalau kamu saat ini menghadapi omongan saya jadi kacau balau karena energinya begitu kuat dan kental sekali dengan spiritual. Saya ulangi ya, kalau saat ini kalian menghadapi keterpurukan hidup, maka kuatlah, bangkitlah. Saat ini kalian harus mencari cahaya untuk keluar dari kegelapan ini. Melewati Lion Gate di tanggal 11 November 2020. Akan kamu rasakan puncaknya mungkin besok, mungkin pas di tanggal 11. Ini saya tarik energinya di tanggal 7 ya, Sabtu 7 November. Nah, jadi kamu akan rasakan energinya sangat kuat di memasuki tanggal 11. Masing-masing ya, kalau saya merasakan energinya semalam. Begitu kuat, begitu terasa. Rasa remuk redam. Padahal saya memang proses healing, namun saya sudah melewati fase pelepasan. Tapi kali ini saya merasakan yang berbeda. Oke. Jadi langsung saja di sini saya akan membacakan untuk Twin Flame Connection periode dimensi Lion Gate 11/11/2020 untuk feminin dulu ya. Saya lihat energinya. Jadi ini tidak tergantung gender ya. Jadi kalau kamu laki-laki ya, kalau kamu berenergi feminin kamu boleh tonton video ini. Tapi kalau kamu di sini maskulin ya nggak apa-apa juga. Kamu bisa tahu bagaimana energi divine feminine saat ini. Ya, oke. Dan saya membacanya tidak akan cepat karena di sini saya merasakan energinya lebih dulu, dan membaca energi dari kartu tarot itu tidak semudah yang kalian bayangkan ya teman-teman. Jadi harap memaklumi. Dan yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya agar Kak Tika bisa memberikan teman-teman semua bimbingan dari pembacaan energi Twin Flame pada masa dan fasenya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Divine Feminine Twin Flame Connection saat ini 11/11/2020 portal Lion Gate dan setelahnya. Ya, kamu lihat ya, jumping. Ten of Swords. Ini kartu yang saya ambil hanya jumping. Divine Feminine ini adalah titik nadir di dalam kehidupan kamu. Untuk kamu yang saat ini prosesi pelepasan, di mana awal 2020 kamu masih berada dalam belenggu Twin Flame. Entah Divine Masculine yang menahan kamu, atau kamu yang menahan diri untuk tidak keluar dari hubungan ini. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ini adalah fase kamu harus merasakan Ten of Swords.
kekecewaan yang sangat tidak bisa membuat kamu bangkit, tidak berdaya dan membutuhkan bantuan. Untuk kamu yang merasakan energi ini, menangis tanpa sebab, kangen, atau juga di sini teringat semua kehidupan kamu, atau bahkan kamu keingat mantan-mantan kamu semuanya dari masa kamu puber sampai kamu ketemu dengan dia. Jadi ada refleksi, review yang tanpa kamu sadari di dalam alam bawah sadar kamu ini terkoneksi ke pikiran kamu semua. Jadi kalau selama ini kamu pikiran saja yang mengejar kehidupan ya dengan logika, tapi kali ini koneksi antara hati, alam bawah sadar kamu dan pikiran ini satu, sejalan. Jadi gunakan fase ini untuk meditasi dan untuk mendapatkan energi positif. Ya, ada meditasi bimbingan saya di channel Neo Crystal Tarot, kamu tonton ya. Ten of Swords, ini situasi Divine Feminine. Kemudian selanjutnya Divine Feminine, Twin Flame. Dan ini rintangan kamu, kita lihat. Stagnan, Two of Wands. Kamu mandek. Situasi ini membuat kamu mandek, tidak berdaya. Rasa ingin keluar dari jalan buntu. Ini bukan belenggu, tapi ini kemandekan. Kemandekan dalam prosesi Ten of Swords. Karena ini harus kamu jalani. Tidak bisa kamu abaikan begitu saja. Harus kamu lewati. Siapapun yang membantu kamu tidak bisa, kecuali jiwa kamu sendiri. Caranya kuatlah melewati portal Lion Gate 11-11 ya. Divine Feminine, Twin Flame Connection. Ya, kamu lihat perih ya. Age of Swords sudah di sini, Two of Wands, dan di sini kamu terbelenggu. Saya katakan terbelenggu, muncul kartu terbelenggu. Pikiran kamu terbelenggu oleh sugesti kamu, ngerasa hanya dialah yang bisa membahagiakan kamu. Kamu berpikir harus ketemu dengan dia. Kamu berpikir di sini, bagaimana kalau umur saya tidak panjang dan tidak sempat ketemu dia. Kamu yang berpikir seperti itu. Nggak tahu, maskulin berpikir nggak? Entah dia berpikir ya udah kalau mau mati-mati aja. Ya, karena saya sudah pernah melewati prosesi itu. Diabaikan, diacuhkan, dan tidak diperdulikan. Ya, ini adalah proses menuju kebangkitan kamu. Divine Feminine. Oke, kita lihat selanjutnya. Apa yang baru saja kamu lewati? Death card, semuanya negatif. The Moon. Oh, kamu harus kuat. Ya, jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang merugikan, mengakhiri hidup misalnya, ini jangan sampai kamu terpengaruh dengan energi ini. Ya, memang ini harus kamu lewati, tapi ini adalah prosesi. Kamu harus merasakan rasanya keterpurukan, rasanya kehancuran perasaan, rasanya kekecewaan, agar kamu paham bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kamu nggak merasakan kekecewaan, kehancuran hidup, kamu nggak akan ngerti kebahagiaan itu seperti apa. Oke. Feminine Twin Flame. Wow, alam bawah sadar kamu mensupport ya. Jadi di sini ada keyakinan di dalam hati kamu, ini akan berakhir. Oke. Atau kamu merasa, oke, hubungan saya dan dia sudah berakhir. Saya harus bangkit dan memulai masa awal kehidupan saya. Ya. Oke. Oke, saya lihat lagi ya. Oke. Temperance. Stabil ya. Oke. Twin Flame Connection. Ya, ini dia prosesi kamu, The Hermit. Carilah cahaya. Cahaya itu adalah anugerah yang saat ini sudah kamu dapatkan. Fisik kamu yang sehat, pikiran kamu yang berkembang dan cerdas,
pekerjaan kamu, keuangan kamu, kecukupan kamu di dunia ini, hidup sebagai manusia yang diberikan rezeki dari segala sisi. Ya, itulah cahaya kamu untuk menuju keluar dari kegelapan. Dan di sini ada Seven of Wands. Persaingan kamu dengan karmic relationship, persaingan kamu dengan diri kamu sendiri, persaingan kamu dengan ambisi dan keinginan kamu. Kamu ingin tetap berada di koneksi twin flame ini. Tetapi fase ini lebih dari segalanya, tidak bisa kamu kendalikan. Ini adalah energi maha dahsyat yang saya rasakan selama fase saya awakening. Dalam prosesi twin flame, ada apa di kedepannya saya juga nggak tahu. Kita saksikan sama-sama ya. Kita rasakan situasinya sama-sama. Page of Swords, perang batin, perang pikiran. Kamu di sini berperang dengan diri kamu sendiri. Kamu mungkin akan ngerasa kalah dengan pikiran kamu. Tapi ingat, ada The Hermit. Positif ini. 2 kartu di bawah yang mensupport kamu dari spiritual kamu, dari dalam. Kartu terakhir, Ace of Wands. Ya, harus ada tindakan, harus ada action di sini. Dan Ace of Wands ini positif. Jadi apapun harapan kamu, apapun keinginan kamu, di sini kamu harus melakukan sesuatu, dan sesuatu itu adalah bercermin. Lihat diri kamu. Anugerah yang selama ini kamu dapati. Kamu harus menghargai diri kamu. Kalau kamu nggak menghargai diri kamu, Divine Masculine nggak akan menghargai kamu. Kalau kamu di sini nggak bangkit, dia nggak akan balik. Dia nggak akan melihat kamu. Paling nggak dia nggak akan mau ngelirik kamu. Bukan ngarep untuk bersama dan bersatu. Tapi kalau kamu di sini terpuruk, kamu jelek, kamu kurang vitamin, kamu kurus, kamu penyakitan, jangankan Divine Masculine Twin Flame, soulmate kamu aja ntar lari, temen kamu aja ntar ninggalin. Oke? Jadi kamu di sini harus action, bangkit. Lihat masa depan, lihat diri kamu, stabilkan. Ya. Buat diri kamu mandiri. Mandiri itu bukan berarti kamu bisa kerja, kemudian kamu bisa beli apa-apa dari uang kamu sendiri. Kamu bisa melakukan banyak hal yang dilakukan laki-laki sendiri. Enggak seperti itu. Mandiri adalah di mana kamu bisa mencapai kestabilan, keseimbangan hidup kamu dari pikiran dan hati. Kamu bisa mengendalikannya. Kamu bisa mengendalikan pikiran kamu dengan hati. Yin dan Yang. Lihat video di New Crystal Tarot untuk cara meditasi keseimbangan hidup. Ya, menyatukan energi Yin dan Yang. Oke. Awal mulanya kamu melakukan meditasi itu, jantung kamu akan berdebar-debar. Jika kamu memang benar mengikuti petunjuk saya. Menahan napas di bawah perut akan membuat jantung kamu berdebar kencang. Dak-dik-duk, dak-dik-duk. Lemaskan otot pergelangan, lemaskan diri dan lakukan lagi. Setahan kamu, kalau udah nggak tahan ya udah. Mungkin kamu akan ngos-ngosan seperti baru nyangkul ya. Oke. Jadi di sini kamu harus bisa berdiri menyeimbangkan kehidupan kamu tanpa bergantung dengan Divine Masculine. Tanpa mengharapkan dia untuk nempel dengan kamu. Lepaskan kemelekatan ini. Ini adalah energi yang sangat kuat. Saya berharap semua kamu yang terkait dengan Twin Flame Connection, baik itu yang menyadari atau yang gak menyadari menonton video ini. Karena saya sangat kecewa ketika melihat ada yang gantung diri hanya karena cinta. Dan saya punya pengalaman tentang itu. Ya. Mungkin saya perlu share di sini. Dulu saya punya kekasih. Saya nggak tahu apakah itu twin flame saya atau enggak. Saya dan dia nggak direstui. Karena saya saat itu menjadi perantauan. Saya merantau dari kota saya di Medan, merantau ke kota yang lain. Dengan ya terlunta-lunta. Tinggal numpang di rumah orang. Banyak pengalaman saya panjang kalau saya ceritain ya. Itu sebelum saya meneruskan pendidikan. Jadi tamat sekolah SMU. Ketika itu saya ketemu dengan seorang laki-laki yang luar biasa seperti cermin bagi saya. Jadi saya seperti
bingung juga ya kenapa saya ketemu twin flame sampai 2 kali. Nah, dia itu memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya, menyekolahkan adiknya dan membawa nama baik orang tuanya. Nah, orang tuanya nggak suka sama saya karena saya hanya orang perantauan, ya dianggap nggak jelas gitu. Dan dia dijodohkan dengan seseorang yang lain yang standar kekayaannya sama, ya nggak terlalu kaya sih, maksudnya levelnya sama, dari pekerjaan, dari keluarga juga di sini mereka ngerasa setaraf. Sementara saya hanya si kaleng-kaleng ya, hanya si kaleng-kaleng saat itu. Nah, tapi dia nggak pernah berhenti mensupport saya. Dia selalu memberikan saya support, dan saya nggak tahu apa yang dia ucapkan dulu kejadian sama saya saat ini. Dia katakan saya nanti akan menikah, kemudian punya anak perempuan, itu semua dulu dia katakan. Dan saya akan kuliah, saya akan bekerja dengan otak, dan saya bisa dihargai, dihormati, mendapatkan kemuliaan sebagai manusia. Itu dia katakan semuanya dulu berapa tahun yang lalu. Ketika itu saya ketemu sama dia umur berapa? Taman SMA 19 tahun. Ya. Dan dia dijodohkan dengan orang lain. Ketika dia dijodohkan dengan orang lain, dia nggak mau, dan saya minta berakhir hubungan saat itu di tanggal 13 Juni 2000. Tahunnya saya rahasiakan ya. Saya ucapkan kata pisah. Dan 13 Juli dia gantung diri. Malam itu dia menelpon saya dan berpesan banyak hal kepada saya. Tetapi banyak hal yang dia katakan hanya beberapa menit saja, tidak ngobrol panjang karena saat itu saya mengabaikan dia karena saya anggap udah berakhir, ya udah, lebih baik dia mengikuti keinginan orang tuanya dan menikahlah dengan perempuan itu atau jalinlah hubungan dengan perempuan itu. Tapi dia bilang nggak bisa. Dia bukan minta balikan, enggak, cuman hanya mengucapkan selamat tinggal dan pesan-pesan. So, itu adalah situasi yang saya rasakan saat ini ketika saya merasa empat saya sudah mulai terasa. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan saat itu. Dan beberapa ketika saya melihat di koran ya atau di media, korban gantung diri hanya karena cinta. Saya nggak mau ngelihat fotonya. Kalau saya ngelihat foto dari korban itu, saya bisa ngerasain apa yang dia rasain sebelum dia menggantung lehernya. Makanya saya sulit untuk melihat sesuatu yang bisa energinya saya serap. Saya paling anti untuk berkunjung ke orang sakit dan juga ngelayat. Tapi saya usahakan dan saya upayakan karena itu adalah sosial ya, dan itu juga sunnah di dalam agama yang saya yakini. Nah, balik lagi ke energi ini teman-teman semuanya. Saya berharap kalian kuat. Jangan sampai kalian di sini mengikuti the devil, karena devil saat ini ya, dark worker. Mungkin saya nanti sekali-sekali akan cerita bagaimana prosesi awakening. Ya, ada hal-hal dari awakening yang tidak bisa saya ucapkan melalui publik seperti ini. Apa yang saya katakan fase-fase awakening yang saya share di channel Neo Crystal Tarot itu nggak semuanya. Ada hal-hal yang hanya saya katakan kepada klien saya saja untuk warning. Ya, dan mereka membenarkan itu. Kejadian sama mereka apa yang saya katakan. Warning, hati-hati. Dark shadow, bayangan gelap mengikuti kamu. Dan itu nanti akan saya ungkap ya. Dan di sini ini kemungkinan dari energi the moon. Twin flame feminine sudah diikuti oleh dark shadow. Dan ini yang membawa divine feminine dalam halusinasi, ilusi dan delusi. Saya mual sampai mau muntah baca energi divine feminine. Oke. Sebentar. Oke. Dan di sini King of Pentacles. Di bottom of deck-nya dari divine feminine, kamu di sini terfokus pada seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Ya. Mencari kehidupan dunia terkait dengan kekayaan, kenikmatan, dan pengabdian dari uang. Ya, divine masculine saat ini bergelimang dengan
kesuksesannya, atau juga dia ngerasa berhasil, dia ngerasa bangga, dia merasa sombong, dan dia juga merasa tinggi saat ini. Tapi tidak semua ya. Ini hanya untuk kamu divine feminine yang berada pada fase ini. Nanti saya akan lihat energi divine masculine yang berada pada fase ini ya. Jadi saat ini divine masculine, kalaupun dia nggak ngerasa di titik pencapaian yang membuat egonya naik, maka saat ini divine masculine sedang fokus pada pengabdian keuangannya. Dia mencoba untuk selalu menstabilkan keuangannya, tapi jatuh dan jatuh lagi, bangkit gagal lagi, ketipu lah, atau di sini kecopet lah ya, atau kecurian. Banyak hal di sini yang seperti sial ya dari sisi keuangan. Jadi merugi terus. Ini karena energi dari fase pelepasan ini. Banyak hal di sini yang mungkin tidak disadari oleh divine masculine, tapi bagi kamu di sini yang sudah sering stalking channel saya dan mengikuti terus perjalanan Twin Flame, tentunya kamu akan melihat nanti akan saya baca energi divine masculine kamu yang mungkin saja kamu berada di dua skenario itu ya. Yang pertama, kamu berada di titik tertinggi dengan finansial yang stabil dan kamu merasa segalanya mudah untuk mendapatkan keuntungan dan uang. Tapi kalau kamu pada skenario ini, pastinya kamu nggak nonton video kartu tarot, karena video kartu tarot biasanya ngetarik atau narik energi orang-orang yang membutuhkan bimbingan. Jadi saya rasakan kamu di skenario kedua, yaitu kamu saat ini finansialnya sedang morat-marit. Oke, untuk divine masculine nantikan ya. Jadi untuk kamu divine feminine, bersabarlah dan kuatlah. Kamu pasti bisa untuk melewati ini. Ya, karena divine feminine adalah jiwa-jiwa yang kuat. Kamu dipertemukan dengan twin flame karena kamu memiliki sesuatu yang harus kamu rubah di dalam kehidupan kamu. Pilih berubah atau tidak berubah, itu saja. Kalau kamu ingin berubah, kamu harus melewati ini. Saya akan lihat pesan dari angel untuk kamu. Divine Feminine Twin Flame Connection. Ya, kamu lihat ya, pesannya di sini purification. It's time for a cleansing detoxification of your body and mind. Ini adalah pesan dari angel untuk kamu. Saat ini kamu harus melepas, membersihkan, membuang energi toksik yang ada di diri dan pikiran kamu serta hati kamu. Ini sudah waktunya. Ya, untuk membuat kamu menjadi seseorang yang baru. Oke, kamu pernah mengetahui cerita dari kehidupan elang ya. Elang itu hidupnya hanya beberapa tahun saja. Ya, dan kemudian dia akan tua, kemudian bulunya akan menebal, kuku-kukunya yang runcing tajam itu akan membengkok sehingga dia akan sulit untuk mencari mangsa untuk makanannya. Untuk berburu dia akan sulit. Nah, dia akan bisa hidup sekitar 10 tahun lagi kalau dia di sini seperti ini, cleansing, detox, purification. Prosesnya dia harus mencari gua di lereng gunung dan dia harus berada di sana untuk mencabuti seluruh bulunya sendiri dengan paruhnya yang sudah bengkok dan tua itu, ya. Itu tentu sakit mencabuti bulu yang ada di kulit. Kemudian kukunya yang bengkok itu juga harus dicabut, ya. Dia cabut sendiri pakai pakai itunya, dia benturkan ke batu, dan juga paruhnya harus dia benturkan juga ke batu agar hancur. Jadi ketika paruhnya hancur, kukunya hancur, dan bulu-bulunya sudah rontok habis, bulunya yang sudah lebat dan menua itu, akan tumbuh bulu yang baru, kuku yang baru, dan paruh yang baru. Kemudian beberapa bulan kemudian dia akan keluar dan berburu kembali. Dia terlahir kembali. Sang elang lahir kembali dengan pengalaman sudah berhasil melewati masa purification. Dan itu sangat menyakitkan. Kalau dia nggak mau melewati masa purification ini, dia akan mati. Karena dia tidak bisa berburu. Siapa yang akan mau memberikan mangsa kepada seekor burung elang? Ya, kalaupun dia punya soulmate, nggak mungkin. Karena mereka sama-sama pemangsa. Okay? Dan
apapun yang ada di alam semesta ini sebagai contoh untuk kita melihat dan mengambil pelajarannya. Ya, seperti halnya dulu bagaimana prosesinya manusia meninggal di kubur, tentunya untuk umat muslim pasti tahu ya asal muasalnya ketika ada burung yang mati kemudian dikuburkan oleh burung temannya, seekor burung ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Alam semesta ini begitu banyak memiliki pesan yang harus kita maknai. Oke? Divine Feminine, wow, sudah 25 menit. Semoga cerita saya tadi tidak mengganggu teman-teman semua ya. Dan di sini saya akan lihat untuk energi kamu, Divine Feminine. Jadi kalau ada yang bertanya, ada satu klien saya yang pernah bertanya bagaimana kisah cinta Kak Tika. Wow, kalau kisah saya cukup panjang dan rumit menjelimet. Jadi yang terpenting adalah teman-teman semuanya yang melewati proses ini. Kisah cinta saya tidak terlalu penting, tapi itulah prosesi yang saya lewati hingga saya saat ini hadir di sini untuk bersama teman-teman semuanya melewati fase ini. Saya berharap teman-teman di luar sana yang melewati fase kehidupan, aspek apa saja yang menerpa kehidupan kalian, baik itu kehidupan, karir, pekerjaan, bisnis, keuangan, bisa mendapatkan channel saya. Ya. Energi dari Divine Feminine Twin Flame Connection, energi positif. Oke, sebentar. Oke, soulmates. Oke. Jadi Divine Feminine saat ini kamu harus bisa melewati prosesi ini dalam cleansing dan detox agar kamu ketemu dengan jodoh sejati kamu, soulmates kamu. Dan soulmate itulah yang akan memberikan kamu kebahagiaan, bukan cinta yang rumit seperti ini. Ini adalah prosesi untuk kamu Divine Feminine. Kalau kamu bertanya, aduh saya harus punya yang baru supaya saya bisa melupakan twin flame, nggak bisa. Kamu harus melewati proses detox dulu, ya. Kalau kamu sudah melewati proses detox ini, kamu akan ketemu dengan soulmate kamu. Tapi kalau enggak, sorry, ya, kamu nggak akan bisa. Kamu akan kembali ke circle. Jadi bukan mendapatkan ganti dari pasangan kamu, twin flame kamu, tapi kamu di sini harus membersihkan energi kamu dulu, diri kamu dulu, ngebenerin apa yang belum benar. Oke, soulmate menantikan kamu. Akan ketemu setelah kamu melewati fase ini. Jawabannya adalah setelah portal Lion Gate 11-11 kamu lewati, kamu akan ketemu seseorang. Bisa itu di Desember, bisa itu 2021. Ya, kamu akan ketemu jodoh yang mungkin akan langsung membawa kamu ke jenjang hubungan yang serius, mengangkat derajat kamu. Dimana di masa sebelumnya kamu begitu terhinakan karena hubungan ini. Saya katakan seperti itu, saya bisa merasakan itu. Ya, kamu ngerasa terhina karena cinta kamu dipijak-pijak dan gak dihargai di sini. Oke, soulmates adalah seseorang yang akan memberikan kamu reward dari semesta yang tanpa dia sadari merupakan bagian dari misi jiwanya. Oke, Divine Feminine, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau kamu ingin personal reading dengan saya, mampir ke channel New Crystal Tarot atau ketik aja Kres ya, tagar Kak Tika, muncul itu channel New Crystal Tarot. Di deskripsi video itu ada alamat WhatsApp saya. Oke, baik, saya doain semua energi Divine Feminine Twin Flame Connection bisa melewati situasi ini. Kamu harus bangkit, kamu harus bisa mencintai diri kamu dan memandang diri kamu sebagai manusia yang sangat berharga di bagian bumi alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Divine Feminine Twin Flame Connection. Salam hangat mencinta. Bye.